Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat yang mengasihi Tuhan, Shalom. Kembali lagi kita dipertemukan dalam renungan harian Voice Note Resort GKI Puruk Cahu pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023. Sebelum kita menjalankan aktivitas dan rutinitas kita, biarlah firman Tuhan menjadi pengharapan, tuntunan dan penyertaan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Allah atas pemeliharaan dan kasih dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami akan melangkah dengan iman dan kepercayaan kami dalam aktivitas dan rutinitas kami, melewati kuasa dan firman-Mu. Sebelum kami membuka, membaca dan merenungkan ya Allah, berikan kami pewahyuan Roh Kudus, hikmat dan kebijaksanaan, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi suatu landasan kepercayaan dan keyakinan kami yang hidup dalam ketaatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Malayaki pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-6. Terdiri atas dua dasar perikop firman Tuhan. Perikop yang pertama, kemenangan terakhir bagi orang benar. Dan perikop yang kedua, hari Tuhan. Ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujus orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayangan sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Allah tidak akan berlalu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat yang mengasihi Tuhan.
Dalam kehidupan umat manusia cenderung menyatakan dirinya dia adalah orang yang paling benar. Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Bahkan dia bisa mengatakan dia adalah orang yang bersosial tinggi kepada orang-orang yang di sekitarnya. Namun pada hari ini kontras sekali bahwa terjadi sesuatu kekacauan yang terjadi antara orang Yahuda maupun dengan Allah. Dan inilah yang ditegur oleh Malayaki atas ketidaksetiaan mereka untuk mendukung pelayanan di bait Allah. Baik secara perpuluhan mereka, baik secara iman mereka, maupun secara keyakinan mereka. Mereka berpura-pura menjadi orang yang mengerti akan arti daripada kasih itu. Mereka berpura-pura mengerti tentang arti daripada persepuluhan itu. Dan mereka mengerti akan konsep sosial dalam kehidupan mereka. Sejak awal Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa perpuluhan itu berdasarkan keyakinan yang sungguh-sungguh dalam hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan perpuluhan bersifat yang tidak wajib, namun perpuluhan bersifat wajib yang mereka berikan dalam kehidupan mereka. Kita belajar bagaimana seorang janda miskin memberikan persembahannya dengan kekurangannya, tapi dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ternyata sejak awal Tuhan telah menekan akan arti daripada spiritual mereka, iman mereka, sosial mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan itulah yang Tuhan kritisi. Mereka tidak menuruti perintah Tuhan maupun perpuluhan mereka tidak lakukan dalam kehidupan mereka. Dan melupakan hal-hal yang lebih utama lagi. Mereka melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan disinilah menjadi suatu tugas kita untuk menekankan pemahaman yang sangat konkret dalam kehidupan berjemaat. Bukan hanya berhubungan dengan sifat berkat Tuhan, tapi juga bersifat ketaatan dan perintah dan kehendak Tuhan. Yang memberikan kita kepastian hidup untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan sebelum hari Tuhan itu tiba dan datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini mengingat dan menegur kita supaya kita lebih hidup yang mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita bukan hanya untuk mengutamakan kehendak kita, tapi kita harus mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baik itu peribadahan kita, baik itu pemeliharaan iman kita. Jangan sampai kemurkaan Tuhan terjadi, mencobai kita. Dan orang benar, biarlah hidup oleh orang benar. Jangan kita menjadi orang fasik, orang-orang yang tidak berdampak dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan firman Tuhan senantiasa memberkati hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dalam setiap firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Allah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Maka daripada itu Tuhan, biarlah suara kenabian-Mu tetap dikumandangkan dan tetap diberitakan dalam setiap kehidupan kami. Dan untuk seluruh pendengar dimanapun berada yang boleh mendengarkan firman pada hari ini, diberkati oleh Tuhan, tambahkan berkat sukacita-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk jemaat Johri Jerah Tabulang. Diberkati mereka dalam persekutuan, diberkati mereka dalam iman dan pengharapan mereka, diberkati mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan berkati mereka juga di dalam pergumulan mereka Tuhan. Dan berkati MPH Majelis Jemaat di sana, baik itu panatua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang yang rindu-Mu melayani Tuhan. Curahkan hikmat, talenta, karunia-Mu, agar banyak jiwa-jiwa yang boleh memahami akan arti hidup tentang ketaatan yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam momen yang penuh dengan sukacita dalam suasana Natal ini Tuhan, biarlah kasih-Mu menambahkan sukacita dan sukacita
dan damai sejahtera-Mu terpancar dalam kehidupan mereka. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan umat dan jemaat-Mu di sana. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan mereka pengharapan, bahkan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka hidup hanya ada Tuhan sebagai pertolongan mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan di kawasan Resort Puruk Jauh, baik itu pendeta, vikaris, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, diberkati Tuhan. Dimanapun kami melayani, biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kami tetap menjadi panutan dan teladan yang baik bagi umat dan jemaat kami, sehingga kami senantiasa menyuarakan suara kenabian Tuhan dengan kesetiaan, dengan pengabdian yang tulus, sehingga terpancar kasih Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Pemerintah Kabupaten Murung Raya diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam setiap kepemimpinan mereka, apapun tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan diberkati, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin yang membawa damai dan sejahtera, kemajuan, keadilan dan kemakmuran untuk Kabupaten Murung Raya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam kuasa Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.